Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Maulana dari Fakultas Agama Islam Perbankan Syariah. Pada kesempatan hari ini saya akan memulai menyelesaikan tugas akhir ekonomi moneter dan bank sentralan dengan tema hari ini yaitu kebijakan moneter di Indonesia dan inflation targeting framework. Oke. Yang pertama itu ada tujuan kebijakan moneter di Indonesia. Tujuannya itu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah terjamin pada inflasi. Sejak 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang. Lalu Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter dengan tujuan utamanya yaitu sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu secara operasionalnya pengendalian sasaran-sasaran tersebut menggunakan instrumen-instrumen lain, yaitu yang pertama adalah operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun uang asing. Yang kedua adalah penetapan tingkat diskonto terhadap fasilitas siaga terhadap tingkat bunga penyediaan dana dan tingkat bunga penetapan dana. Lalu yang ketiga adalah penetapan cadangan wajib minimum dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Dan yang keempat adalah Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Lalu kebijakan moneter di Indonesia. Instrumen moneter di Indonesia yaitu pertama ada operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penempatan tingkat diskonto, lalu yang ketiga penetapan cadangan wajib minimum, lalu yang keempat ada pengaturan kredit atau pembiayaan, dan yang kelima ada Bank Indonesia juga mendapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Lalu kesasaran moneternya itu uang beredar dan suku bunga, lalu menuju ke inflasi dan kestabilan nilai rupiah. Kerangka kebijakan moneter Indonesia. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja berdasarkan target inflasi yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau ITF sejak Juli 2005, setelah sebelumnya kebijakan moneter yang menerapkan uang primer sebagai sasaran kebijakan moneter. Dalam pelaksanaan ITF, Bank Indonesia secara eksplisit yang pertama mengumumkan sasaran inflasi kepada publik. Yang kedua, kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Contohnya kayak pengetatan moneter bila inflasinya tinggi. Lalu yang ketiga ada kebijakan moneter, juga ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik. Lalu ada secara operasionalnya. Stance kebijakan moneter yang dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan BI atau BI rate yang diharapkan akan menjadi suku bunga acuan yang mengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Lalu ada perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan mempengaruhi output dan inflasi. Lalu inflasi. Inflasi itu adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kebalikan dari inflasi itu disebut deflasi. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen atau IHK. Indikator inflasi lainnya, indeks harga perdagangan besar atau IHBB, deflator product domestic bruto atau PDB. Determinan inflasi. Yang pertama, tekanan dari sisi supply cost push inflation disebabkan oleh yang pertama depresiasi nilai tukar, yang kedua adalah dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang. Lalu yang ketiga adalah peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah atau administered price dan terjadi negative supply shock akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.
Yang kedua, dari sisi permintaan atau demand pull inflation. Yang pertama, tingginya permintaan barang dan jasa. Yang kedua adalah output real yang melebihi output potensialnya atau permintaan total agregat di mana lebih besar daripada kapasitas perekonomian. Yang ketiga adalah dari ekspektasi inflasi. Yang pertama dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Misalnya pada saat hari raya atau kenaikan gaji PNS dan swasta. Itu disebut juga PMR. Transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Mekanisme bekerjanya perubahan BI rate sampai mempengaruhi inflasi dan pendapatan nasional sering disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Perubahan BI rate mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur. Yang pertama ada jalur bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Nah, kalau jalur suku bunga, kondisi ekonomi resesi, BI rate turun, menjadi bunga kreditnya juga turun. Sedangkan kalau permintaan kreditnya naik, maka investasinya naik. Produksi atau outputnya naik, konsumsinya juga naik. Kondisi inflasi tinggi dan overemployment, kebijakan berlawanan dengan di atas. Jalur-jalur transmisi lainnya. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.